Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini tepat tanggal 28 Oktober tahun 2022. Hari ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, di mana Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Maaf, 1928. Ada satu pelajaran, ada satu inti yang bisa dipetik daripada Sumpah Pemuda, yaitu nilai kesatuan dan persatuan. Maka secara khusus dalam kesempatan ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk merapatkan barisan, untuk meningkatkan kekuatan, untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, khususnya umat Islam. Karena akhir-akhir ini kita menyaksikan dan kita merasakan bahwa sendi-sendi kesatuan dan persatuan bangsa semakin rapuh. Rasa persaudaraan semakin pudar dan nilai-nilai individualitas semakin terjadi tak terbendung di mana-mana. Kejahatan pun semakin merajalela, hanya untuk mengambil seutas kalung, orang kemudian membunuh korbannya. Hanya karena masalah sepele, nyawa manusia sebagai taruhannya. Bahkan di sebuah institusi yang mestinya menjadi garda terdepan di dalam mengamankan dan mempertahankan kesatuan dan persatuan, mereka saling membunuh di dalam, saling mencaci terjadi di media sosial, saling menghina, saling menjatuhkan di antara sesama, seolah-olah kita ini hendak berperang di antara dua kubu. Manusia telah menjadi serigala terhadap manusia yang lainnya. Homo homini lupus. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, juga sebagai titah dan peringatan untuk kita semua, wa'tasibu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat yang Allah berikan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Apabila hilang nilai kesatuan, sendi kesatuan dan persatuan di tengah masyarakat, maka masyarakat akan menjadi lemah dan selanjutnya akan menjadi hancur. Mestinya umat ini bersatu satu dengan yang lainnya, sebab sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam dengan orang Islam yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, bagaikan suatu bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada genteng kalau tidak ada dinding, tidak ada dinding kalau tidak ada pondasi. Semuanya saling kuat menguatkan sehingga tegak menjadi sebuah bangunan yang kuat. Hadirin rahimakumullah,
Memang ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan di antara kita, khususnya umat Islam. Yang pertama, penyebab dari luar, yaitu dari orang-orang non-muslim, yaitu orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan tegaknya agama Islam, baik di dalam hati mereka ataupun kemudian dimanifestasikan di dalam bentuk perbuatan yang intinya berusaha menghancurkan Islam dan umat Islam. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, "Walan tardha ankal yahudu walan nasar hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak senang, tidak suka kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Inilah pernyataan Allah. Maka bagaimanapun dibolak-baliknya, tetap inilah pernyataan Allah yang benar dan sebenar-benarnya benar. Maka mereka berusaha melakukan hal-hal yang dapat merusak Islam dan umatnya. Dan ini tidak bisa dibantah lagi, meskipun kita sembunyikan sesembunyi-sembunyinya. Orang yang tidak suka dengan kita, mereka tidak akan berani untuk saat ini. Kalau mereka harus langsung berhadapan dengan umat Islam. Karena mereka melihat bahwa umat Islam khususnya di negeri kita adalah jumlah mayoritas. Tapi mereka berusaha merusak dari dalam dengan melakukan upaya divide et impera, pecah belah, dengan mengirimkan berbagai budaya yang bisa merusak generasi Islam, yang terkadang kita sendiri tidak merasakan gerakan-gerakan tersembunyi mereka itu. Karenanya Allah sudah memberikan satu garis, sudah memagar kita agar kita tidak mengambil mereka sebagai pemimpin. Bahkan di sana sebagai teman. Bagaimana kalau mereka menjadi pemimpin kita? Dan tetap hati mereka cenderung ke arah sana. Lalu yang kedua, penyebab terjadinya perpecahan di antara kita dan umat Islam sendiri. Kita menginginkan bersatu, kita menginginkan negeri ini kokoh, tapi sering keinginan itu dikalahkan oleh ambisi-ambisi pribadi dan golongan. Mereka lebih membela golongan-golongan mereka. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang tahu tentang bagaimana keharusannya menjaga kesatuan dan persatuan, tetapi mereka lebih memilih orang-orang di luar Islam. Ini yang justru paling mengerikan. Karena apabila kekuatan dalam sudah rapuh, penyakit sekecil apapun bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apabila umat Islam telah rapuh, maka kekuatan sekecil apapun bisa mengalahkan kita. Jadi sebenarnya kekalahan kita bukan karena kekuatan mereka, tapi justru karena kelemahan kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Karenanya kita harus belajar kepada sapu lidi. Sapu lidi adalah sebuah alat untuk mengusir sampah. Sapu lidi hanya terdiri dari batangan-batangan lidi yang sangat lemah. Anak balita pun bisa mematahkan batangan lidi. Tapi kalau batangan lidi itu sudah bersatu di dalam satu ikatan yang kokoh, tidak perlu 1000, tidak perlu 500, cukup 300 batang sapu lidi. Tapi ada di dalam satu ikatan, maka dia akan mampu mengusir sampah-sampah yang berserakan. Tapi meskipun 1000 batang lidi berusaha untuk mengusir sampah,
Tapi 1000 lidi itu tidak berada di dalam satu ikatan. Dia hanya berserakan individu-individu itu untuk mengusir sampah, maka sampah itu pun tidak akan bisa diusir. Inilah sebuah filosofi yang luar biasa tentang makna dari sebuah kekuatan. Untuk mencapai sebuah kekuatan sebenarnya tidak perlu terdiri dari orang-orang hebat semuanya. Orang-orang lemah sekalipun, tapi kalau sudah berada dalam satu kekuatan, satu ikatan, maka akan melahirkan kekuatan. Jika kita ingin kuat, maka kita harus bersatu. Karena persatuan itu melahirkan kekuatan. Kekuatan melahirkan kemenangan, dan kemenangan akan melahirkan kejayaan. Jadi kalau umat Islam ingin jaya, maka modal utamanya adalah bersatu. Seperti dulu bangsa Indonesia. Mengapa bangsa Indonesia begitu lama dijajah oleh penjajah? Lebih kurang 353 tahun. Lebih lama daripada Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah. 353 tahun. Mengapa? Salah satu penyebabnya karena bangsa Indonesia tidak bersatu. Ada perlawanan-perlawanan, ada riak-riak perlawanan, tapi sifatnya kedaerahan ataupun ada tokoh yaitu individual. Bahkan penjajah pun khususnya Belanda melakukan politik pecah belah, divide et impera, politik adu domba agar bangsa Indonesia tetap berpirkoh-pirkoh, berpecah-pecah. Tapi hadirin yang berbahagia, tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan Sumpah Pemuda, berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu Indonesia. Di mana Sumpah Pemuda ini mensuratkan tekad bersatu secara nasional. Seluruh Indonesia bersatu. Maka setelah diikrarkan dan tekad pada tahun 28, hanya 17 tahun setelah ikrar itu Indonesia merdeka. Jadi insya Allah kemerdekaan itu sebenarnya buah daripada kesatuan dan persatuan yang kokoh. Maka kalau umat Islam akan menang, tingkatkan kekuatan melalui kesatuan dan persatuan. Terutama untuk menyongsong tahun 2024, umat Islam wajib bersatu padu mencari pemimpin-pemimpin yang baik. Insya Allah umat Islam berada dalam kemenangan. Mengapa harus itu direbut? Karena apabila seseorang telah memimpin suatu tempat, suatu daerah, suatu negara, maka separuh kemenangan sudah ada di tangannya. Tinggal dia merebut yang separuh, dan itu pun sangat mudah kalau dilakukan oleh seorang pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita bahwa agama yang kita anut harus dibela, harus dijunjung tinggi, dan kita harus bersatu untuk menjunjung tinggi itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.